Di saat rantai siksa melilit erat, sebuah mukjizat kecil terjadi. Setiap kata maaf yang terucap di dunia berubah menjadi cahaya yang meruntuhkan kegelapan di alam kubur. Inilah kisah tentang penyesalan Hesti dan bagaimana ketulusan seorang adik angkat mampu meruntuhkan benteng dendam yang membatu. Setelah selesai mengaji, Bu Yanti meletakkan Al-Quran itu di batu nisan. Ia dan Pak Randi berdoa, memohon ampunan yang tak terhingga untuk putri tunggal mereka. Ketika mereka beranjak pergi, suara alunan ayat suci itu perlahan memudar. Di dalam kubur, jeda itu berakhir. Kegelapan pekat kembali datang, diikuti panas yang menyengat dan deringan besi yang menakutkan. Sosok-sosok itu kembali berdiri tegak. Namun, Hesti kini tahu ada satu hal yang bisa memberikannya sedikit ketenangan. Doa dan amal kebaikan dari mereka yang masih mencintainya. Dan ia berharap, sangat berharap, orang tuanya akan sering datang, terus mengaji, dan terus memohonkan ampunan untuk dirinya yang kini sendiri. Benar-benar sendiri, dalam kegelapan yang panjang. Pagi itu, udara di pemakaman terasa lebih dingin dari biasanya. Hanya beberapa hari setelah kunjungan Bu Yanti dan Pak Randi, sosok mungil muncul di hadapan gundukan makam Hesti. Itu adalah Wiwi, adik angkat Hesti, yang wajahnya masih menyimpan kesedihan mendalam. Meski selama hidupnya, hati Wiwi seringkali disakiti oleh ucapan dan tingkah laku Hesti. Wiwi membawa sebuah tas kain lusuh berisi botol air dan yang terpenting sebuah Al-Quran. Al-Quran itu berukuran sedang, sampulnya berwarna hijau tua. Wiwi memeluknya erat. Wiwi duduk di samping batu nisan Hesti. Ia mengusap perlahan tanah basah itu. Di hatinya tidak ada dendam, yang tersisa hanya rasa kehilangan yang menusuk. Hesti adalah saudaranya, satu-satunya yang ia miliki di dunia yang keras ini. Mbah Hesti, bisik Wiwi. Air matanya mulai menetes. Wiwi datang. Ia membuka tasnya, mengeluarkan Al-Quran hijau itu. Ia membelainya penuh kasih. Al-Quran ini adalah hadiah paling berharga dalam hidupnya, sebab ia dibeli dari satu-satunya hadiah ulang tahun yang pernah diberikan Hesti. Wiwi ingat betul. Saat itu Pak Randi memaksa Hesti memberikan hadiah. Hesti dengan wajah cemberut melempar selembar uang 100 ribuan ke meja. Nih, belikan apa saja, jangan ganggu aku. Uang itu alih-alih dibelikan boneka atau pakaian, justru dibelikan Wiwi Al-Quran. Niatnya sederhana. Ia ingin belajar membacanya agar suatu hari nanti ia bisa menghadiahkan pahala bacaannya kepada orang tua angkatnya. Kini niat itu bertambah. Ia ingin pahala bacaannya juga menjadi teman penerang bagi Mbah Hesti di sana. Dengan suara pelan, Wiwi mulai membaca.
di kedalaman bumi, di tengah siksaan yang tak kunjung usai, Hesti kembali merasakan kelegaan yang tiba-tiba. Panas yang menyengat seolah terembus pergi oleh angin sejuk. Bau tanah dan api berganti dengan aroma harum yang menenangkan. Rantai di lehernya mengendur total. Kali ini, kelegaan itu lebih kuat, lebih lama. Hesti mendengarkan, ia mengenali suara Wiwi. Suara yang dulu sering ia abaikan, ia ejek, ia rendahkan. Tapi kini, suara itu adalah satu-satunya sumber kedamaiannya. Ia tahu, suara itu datang dari Al-Quran hijau yang dibeli Wiwi dengan uang pemberiannya. Uang yang ia berikan dengan terpaksa dan cemberut, kini menjadi jembatan cahaya dan rahmat baginya. Amal kebaikan yang paling tidak ia sengaja justru menjadi penyelamat sementara. Siksaan itu berbisik, melemah. Mengapa jeda ini begitu lama? Ada sesuatu yang melindunginya. Wiwi terus membaca. Air matanya jatuh ke atas sampul Al-Quran. Ia tidak tahu apa yang Hesti rasakan. Ia hanya tahu bahwa ia mencintai saudaranya dan ingin Hesti tenang. Bagi Hesti, setiap ayat dari mulut Wiwi terasa seperti tetesan air sejuk di padang pasir. Ia mendengar penggalan kata-kata Pak Budi lagi. Kali ini terasa nyata. Siapa saudaramu? Bagaimana kamu memperlakukannya? Hesti menangis di kegelapan. Ia telah melukai Wiwi, menindasnya. Sementara di saat terakhir, Wiwilah yang datang membawa hadiah terindahnya, cahaya dari kalam ilahi. Ketika Wiwi menyelesaikan bacaannya dan menutup Al-Quran, ia berdoa dengan hati tulus. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu yang Engkau titipkan melalui Mbah Hesti, sehingga Wiwi bisa membeli Al-Quran ini. Jadikanlah setiap huruf yang Wiwi baca sebagai pengampunan dan ketenangan bagi Mbah Hesti dan orang tua kami. Maafkan Mbah Hesti ya Allah. Wiwi sudah ikhlas dan memaafkan semua perbuatannya. Doa yang tulus dari hati yang pernah ia sakiti. Di dalam kubur, Hesti merasakan secercah cahaya itu memudar, tapi tidak sepenuhnya hilang. Kegelapan kembali menyelimuti, tapi kini tidak lagi sepekat sebelumnya. Walaupun siksaan kembali datang, di sudut hatinya, Hesti kini membawa sedikit harapan. Harapan yang lahir dari kebaikan adiknya yang tulus dan uang pemberian yang paling tidak disengaja. Ia hanya bisa menanti, berharap Wiwi akan datang lagi. Kunjungan Wiwi bukan hanya sekali. Hari berganti minggu, dan Wiwi menetapkan rutinitas barunya. Setiap Jumat pagi ia akan membawa Al-Quran hijau itu ke makam Hesti. Ia akan membaca surah Al-Kahfi dan surah Yasin, lalu menutupnya dengan doa yang panjang berisi pengampunan dan permohonan agar Allah meringankan beban Hesti. Di alam barzah, Hesti mulai menyadari perubahan yang signifikan.
Siksaan itu meski tidak hilang, kini memiliki jeda yang lebih teratur dan damai. Setiap kali Wiwi memulai membaca Al-Quran, Hesti merasakan dinding-dinding kubur sedikit menjauh. Panas api meredup menjadi kehangatan yang nyaman. Dan rantai di lehernya berubah menjadi dingin, seperti logam yang membeku, bukan membakar. Hesti belajar untuk mengantisipasi kehadiran cahaya itu. Ia menunggu suara Wiwi. Suatu kali, di tengah kegelapan, Hesti sedang dicekam oleh gambaran teman-teman yang ia provokasi dan adu domba. Tiba-tiba ia mendengar suara merdu. Wiwi melantunkan ayat tentang persaudaraan. Hesti tersentak. Rasa sakit fisik karena pukulan yang datang berselang-seling tiba-tiba mereda, digantikan rasa sakit yang lebih dalam. Rasa malu. Ia telah merusak ikatan suci persaudaraan. Ia telah menodai amanah itu. Bahkan pada Wiwi, adik yang kini menjadi satu-satunya penghubung rahmat baginya. Di sisi lain, Bu Yanti dan Pak Randi juga mulai berubah, melihat ketulusan Wiwi dan mengingat nasihat guru agama Hesti. Mereka mulai introspeksi diri. Mereka menyadari mereka tidak hanya gagal dalam mendidik Hesti, tetapi juga telah mengabaikan Wiwi, anak yang memiliki hati paling mulia di antara mereka. Mereka mulai mendekat kepada Wiwi. Mereka belajar mengaji darinya Al-Quran yang sama yang diberi Wiwi dari uang hadiah Hesti. Mereka sholat berjamaah, memohon ampunan. Mereka beramal, menyedekahkan sebagian harta Hesti atas nama putrinya, berharap itu menjadi bekal yang terlambat namun diterima. Setiap sholat, setiap bacaan Al-Quran, setiap sedekah yang dilakukan keluarga itu seperti setetes air penyejuk yang disalurkan ke liang kubur Hesti. Di bawah tanah, Hesti tidak lagi sendiri. Ia dikelilingi oleh amal kebaikan yang kini mengalir deras dari orang-orang yang pernah ia lukai dan ia abaikan. Cahaya di kuburnya menjadi lebih stabil. Ia menyadari bahwa ia tidak diselamatkan oleh kemewahan atau popularitas dunia, melainkan oleh ketulusan Wiwi, ketulusan doa orang tuanya. Meskipun siksa kubur belum sepenuhnya terangkat, kengeriannya telah berkurang drastis. Hesti kini memiliki waktu untuk merenung, untuk menyesali setiap perbuatannya, dan untuk mendoakan Wiwi adiknya dan orang tuanya. Ia tahu ujian ini akan sangat lama, tetapi ia berpegangan pada satu kenyataan yang mengharukan. Hadiah yang paling ia berikan dengan terpaksa telah menjadi sumber rahmat yang paling nyata. Dan dari kegelapan yang pekat, Hesti akhirnya belajar tentang makna sejati, cinta, persaudaraan, dan nilai dari sepotong amal tulus yang tidak terduga. Ia menunggu fajar hari Jumat berikutnya, menunggu suara lembut yang selalu membawanya pada ketenangan. Bu Yanti dan Pak Randi menyaksikan perubahan drastis pada diri Wiwi. Gadis yang dulu selalu menunduk dan pendiam, kini memancarkan aura ketenangan dan ketulusan. Hati mereka terketuk. Mereka menyadari membersihkan hati Hesti di alam kubur tidak cukup hanya dengan doa,
tapi juga dengan membereskan kekacauan yang ditinggalkan Hesti di dunia. Beberapa minggu kemudian, Bu Yanti, Pak Randi, dan Wiwi, mereka bertiga mendatangi SMA tempat Hesti pernah bersekolah. Kepala sekolah menyambut mereka dengan wajah prihatin. Bu Yanti dan Pak Randi menyampaikan niat mereka yang mengejutkan. Mereka ingin meminta maaf kepada setiap guru dan setiap teman yang pernah disakiti oleh Hesti. Pertemuan pertama adalah dengan Pak Budi, guru agama yang nasihatnya kini menjadi mantra bagi keluarga itu. "Pak Budi, maafkan kami," ucap Pak Randi. Suaranya bergetar. "Kami gagal menjadi orang tua yang baik bagi Hesti. Kami memanjakannya hingga ia lupa diri." Pak Budi hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya mengerti, Pak, Bu. Semoga setiap doa dan penyesalan Bapak dan Ibu meringankan beban Hesti. Itu yang paling utama." Setelah mereka mendatangi ruang guru, Bu Yanti meminta maaf kepada guru-guru yang sering menjadi korban provokasi atau aduan domba Hesti. Lalu, giliran yang paling sulit, mereka meminta kepala sekolah mengumpulkan beberapa perwakilan kelas Hesti, termasuk beberapa siswa yang dikenal pernah menjadi korban bully Hesti. Di hadapan para remaja itu, Pak Randi berbicara dengan suara yang penuh penyesalan. "Anak-anak, saya atas nama Hesti, putri saya, dan sebagai ayahnya memohon maaf yang sebesar-besarnya." Pak Randi menunduk dalam. "Saya tahu Hesti sering menyakiti kalian, merundung, memprovokasi. Ia membuat lingkungan sekolah ini tidak nyaman bagi sebagian dari kalian. Kami datang untuk memohon, sudikah kalian memaafkan Hesti?" Suasana hening. Beberapa siswa tampak terkejut. Beberapa lagi masih menunjukkan bekas luka di mata mereka. Lalu Wiwi maju. Ia berdiri di depan, memeluk erat Al-Quran hijaunya. "Teman-teman," ujar Wiwi lembut, "Mbah Hesti sekarang sudah tahu betapa salahnya ia. Ia sangat menyesal. Saya tahu saya adik angkatnya dan saya sering disakiti. Tapi saya sudah memaafkannya. Saya harap kalian juga bisa melepaskan rasa sakit itu." Wiwi menunjuk Al-Quran di tangannya. "Al-Quran ini adalah hadiah terakhir yang ia berikan pada saya. Setiap saya membacanya, saya mengirimkan pahala untuknya. Jika kalian memaafkannya, itu akan menjadi hadiah yang jauh lebih besar bagi Mbak Hesti di sana daripada seluruh dunia ini." Air mata beberapa siswi mulai menetes melihat ketulusan Wiwi dan kerendahan hati orang tua Hesti yang kaya raya. Benteng sakit hati itu perlahan runtuh. Salah seorang siswi yang dulu sering menjadi korban Hesti, bernama Rina, maju perlahan. "Tante, Om, Wiwi," Rina menyeka air matanya. "Saya memaafkan Hesti. Saya tidak akan membawa dendam ini lagi. Semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik." Siswa-siswa lain menyusul, satu persatu mengucapkan kata maaf. Kata-kata itu sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Di bawah tanah, di alam kubur, terjadi sebuah mukjizat kecil. Saat kata memaafkan diucapkan berkali-kali di sekolahnya, Hesti merasakan rantai yang melilitnya terlepas sepenuhnya. Bukan hanya itu,
Kegelapan di sekelilingnya kini diselimuti oleh cahaya yang lembut, stabil, dan menghangatkan. Dua sosok malaikat yang menuntunnya tidak lagi nampak marah dan menakutkan. Kini mereka berdiri diam, menyaksikan. Hesti yang tak lagi merasakan sakit fisik, hanya bisa menangis haru. Ia tidak hanya diselamatkan oleh doa orang tuanya dan bacaan Al-Quran adiknya, tetapi juga oleh kemurahan hati dari orang-orang yang pernah ia zalimi. Ia menyadari proses pertanggungjawabannya masih panjang, tetapi kini ia tidak lagi sendiri dalam kegelapan. Ia dikelilingi oleh cahaya pemaafan, keikhlasan dan kasih sayang yang tulus. Cahaya yang jauh lebih terang daripada gemerlap dunia yang pernah ia kejar. Ia tahu tugasnya sekarang adalah memohon ampun, bersabar, dan berharap cahaya amal kebaikan dari keluarganya tidak pernah padam. Sahabat, hari ini kita belajar bahwa luka yang disebabkan oleh lisan dan perbuatan tidak akan sembuh hanya dengan waktu, melainkan dengan ketulusan untuk meminta maaf dan keikhlasan untuk memaafkan. Cahaya kini mulai menyinari ruang gelap Hesti, bukan karena harta yang ia miliki di dunia, tapi karena rantai dendam yang telah terlepas di bumi. Namun, apakah cahaya pemaafan ini cukup untuk mengantarkan Hesti menuju kedamaian yang abadi? Dan ujian apa lagi yang akan dihadapi keluarga Pak Randi dalam upaya mereka membersihkan sisa-sisa masa lalu Hesti?